action, let's go. 수학 건물을 찾으러. Konvensi Pengungsi 1951 dianggap penting untuk diratifikasikan karena konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencakup sebagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus. Juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi yang pertama, hak untuk tidak dipulangkan paksa atau revolt ke negara di mana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan, terdapat pada pasal 33. Yang kedua, hak untuk tidak mengalami pengusiran kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas, terdapat pada pasal 32. Ketiga, pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal ke negara pihak dari konvensi ini, terdapat pada pasal 31. Keempat, hak untuk bekerja pada pasal 17. Kelima, hak untuk mempunyai rumah pada pasal 21. 6. Hak untuk memperoleh pendidikan pada pasal 22. 7. Hak untuk memperoleh bantuan umum pada pasal 23. 8. Hak untuk kebebasan beragama pada pasal 4. 9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum pada pasal 16. 10. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara pada pasal 26. Dan yang terakhir ke-11, hak untuk mendapatkan kartu identitas pada pasal 27. Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi pada tahun 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan di atas demi tercapainya hak para pengungsi. Pada kenyataannya, Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasikan Konvensi Pengungsi 1951 ini dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat buruk untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu ada pada pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi, dan pada pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah. Pasal tersebut menuntut negara pihak dari konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi, dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak. Dan juga Indonesia juga belum meratifikasi dan menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang pengungsi. Sehingga dalam penanganan pengungsi tersebut ditangani oleh UNHCR, yaitu Badan PBB yang mengurusi soal pengungsi, dan Indonesia tidak berwenang untuk menangani sepenuhnya karena belum menjadi negara pihak dari Konvensi Pengungsi tahun 1951. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Dasari, NIM 1311253. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah Indonesia perlu mengonvensi 1951 atau tidak. Menurut Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, yaitu Aksanul Habib, pemerintah Indonesia sampai sekarang belum melihat ada kebutuhan yang mendesak untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Selain itu, untuk meratifikasi konvensi internasional memerlukan konsensus nasional, dan sejauh ini tidak ada keinginan dari pemangku kepentingan nasional yang mendesak untuk melakukan ratifikasi.
Jika nantinya Indonesia meratifikasi Konvensi 1951, maka ada kewajiban untuk melaksanakan semua mandat dari konvensi tersebut. Salah satu mandat yang utama adalah kewajiban negara pihak atau yang meratifikasi Konvensi 1951 untuk melakukan integrasi sosial. Namun meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi pengungsi Rohingya. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Indonesia belum memutuskan kapan bergabung dengan Konvensi 51 PBB tentang status pengungsi. Keputusan untuk bergabung biasanya melibatkan pertimbangan hukum, kebijakan, dan kepentingan nasional. Hal ini terkandung pada manfaat dan implikasi yang dilihat oleh pemerintah. Terima kasih.